Halo geng, ketemu lagi. Jadi hari ini tuh aku mau membahas tentang aborsi ya. Karena sekarang ini center-centernya ya, aku mendengar kabar tentang aborsi dan pembuangan anak. Ngeri ya, ngeri banget. Jangan lupa di subscribe dulu ya geng. Karena sudah beberapa hari ini loh geng, aku mendengar berita, membaca berita tentang masalah aborsi, pembuangan anak. Ini hal yang gila banget ya geng, gila banget, bagi aku tuh gila banget ya. Karena anak muda zaman sekarang, ataupun mungkin mereka bukan muda lagi, tapi di saat mereka melakukan itu dan mereka tiba-tiba hamil dan tidak diakui oleh keluarga ataupun sama pacar atau apalah gitu, sehingga akhirnya si jabang bayi pun dibuang ataupun diaborsi. Ngeri banget. Jadi sih sebenarnya ada baiknya ya buat kalian-kalian yang masih muda, yang suka pacaran sana sini, it's okay, itu hak kalian, hak kalian. Karena dosanya itu tanggung masing-masing juga kan, kita di hadapan Tuhan ya. Dan kalau bisa, jika kalian hamil tiba-tiba, dan tolong beritahu pacar kamu dan keluarga kamu. Dan kamu harus bisa untuk menyandang apapun itu resikonya, kemarahan dari mereka. Itu adalah untuk kebaikan kamu juga. Dan coba untuk tidak stres. Memang sih wajar jika kalian mengalami kehamilan di luar nikah, lalu kemudian kalian itu niatnya itu membuang, melepas, ataupun saat lahir karena berpikir udah gak bisa membiayai lagi karena tidak diakuin, lalu tiba-tiba dibuangnya sembarangan lagi. Kalau bisa ya, kalian yang punya anak kemudian pengen dibuang, tolong untuk tidak dibuang di tempat-tempat sembarang. Kalau bisa tuh buang aja ke mungkin di dekat-dekat rumah orang kaya, ataupun di dekat panti asuhan. Itu kan lebih bagus ya, ini saran ya, lebih bagus daripada kamu harus membuang ke sungai sampai dia akhirnya meninggal. Ini kan parah lagi ya, sangat parah banget. Tentunya jika kalian pengen bebas, is okay, bebas, itu hak kalian ya. Kalian melakukan apapun, itu hak kalian juga. Tapi tolong tanggungannya di saat kamu sedang hamil di luar nikah, tolong anaknya jangan untuk diaborsi ataupun dibuang ke sungai atau ke hutan. Kasian loh. Punya hati dong, ya kan? Punya hati lah. Kalian itu di tipe pemikiran dewasa seharusnya. Jadi jangan panik, tolong untuk tidak panik di saat kalian sudah punya cabang bayi dan suaminya nggak ada dan kamu tidak diakui oleh keluarga. Ya minimal kalian cari solusi. Tapi jangan stres. Memang sih ini sebenarnya itu bikin stres banget, bikin kehilangan solusi banget, kehilangan kendali banget di pikiran kita ya toh. Saya juga bisa merasakan. Tapi jangan sampai ya di saat kamu sedang melahirkan, lalu tiba-tiba cabang bayinya yang masih umur 1 hari dibuang di hutan lagi, di semak-semak lagi, pas hujan-hujan lagi, kan langsung meninggal. Kalau bisa tuh cari tempat yang teduh, pikirkanlah untuk keselamatan dia. Yang paling tidak itu tidak melakukan pembunuhan. Tapi kalau bisa tuh jangan pernah untuk melakukan perkawinan sebelum nikah. Karena itu kan memang risiko banget ya, yang akan menimbulkan aborsi,
akan menimbulkan akan menimbulkan pemikiran untuk membuang si cabang bayi, karena kepikiran gak akan pernah bisa untuk membiayai hidup. Kalian salah. Padahal jika kalian percaya dengan Tuhan, ya dengan adanya bayi kalian akan bisa berusaha, kalian akan bisa untuk berpikir lagi lebih dalam bagaimana caranya untuk menghidupi, meskipun seorang diri, meskipun tidak diakui oleh pasangan kamu. Mending kamu bersikap yang dewasa lah, lebih logika lah, gitu. Gak perlu banget untuk yang sampai dibuang. Jadi kalau bisa jangan deh aborsi, jangan dibuang pun jangan. Kalau bisa ya rasakan, nikmati, karena itu kan perbuatan kamu sendiri, gitu. Jadi tolong untuk para remaja ataupun siapapun yang sedang melahirkan dan dia tidak diakui, ataupun karena masalah ekonomi, tolong jangan sampai untuk dibuang ke dalam air. Karena belakangan ini loh geng, dalam 1 pekan ini aku membaca berita tentang aborsi, pembuangan janin, tentang pembuangan bayi, bahkan membuangnya itu juga di sungai loh, mengapungnya juga di sungai. Kan ini banget, tidak berkemanusiaan banget ya. Harusnya jika kalian sudah hamil di luar nikah, kalian harus punya jiwa memanusiakan manusia. Jadi ini adalah untuk tanggungan kamu kepada bayi kamu nanti yang lahir. Jadi tolong untuk tidak aborsi ataupun membuang di sembarang tempat. Kalau memang sudah tidak sanggup lagi dan tidak percaya lagi akan hidup dia, kalau bisa itu buangnya, ya berpikirlah di tempat yang enak, itu yang sekiranya ada yang bisa untuk mengadopsi. Jadi pikiran kamu dibuka lah, jangan sampai stres banget. Berpikirlah kamu bisa. Soalnya kalau kebanyakan kan kalau sudah terhimpit dari stres ini kan, karena ada cabang bayi dan kita tidak diakui, ataupun masalah keuangan yang mungkin merajalela tidak bisa kita punya. Jika kalian memikirkan aku tidak sanggup, ini malah akan mendownkan pikiran kita kan. Harusnya kita berpikir aku sanggup. Dan di sini akan menimbulkan reaksi otak kita lagi untuk bahwa kita mampu untuk melakukannya. Berpikirlah, karena ini adalah tanggung jawab kamu yang melakukan, otomatis kamu harus bisa. Jangan pernah untuk down. Memang sih sulit untuk mengembangkan pikiran kita yang awalnya itu di tengah-tengah dan kemudian menjadi down, dan kita menjadikan untuk bisa naik, berpikir bahwa kita bisa. Ini memang sulit, tapi kita butuh waktu. Memang keadaan sekitar, ruang dan keluarga juga salah satu ya pembentuk pendown pikiran kita ya, dan kita nggak bisa lagi berpikir macam-macam. Ini juga salah satu, tapi kita harus mengakui, melihat, memprediksi kembali, karena bagaimanapun keadaan memang begitu, dan awal mula dari dulu omongan mereka, orang tetangga emang begitu, ya sudahlah. Itu adalah memang kehidupan ya, dimana kita tinggal. Terkadang ada aja mulut-mulut yang bla 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 yang mendownkan kita. Makanya jangan sampai kita untuk down. Kita harus tahu di situ dulu loh geng, pemikiran kita. Karena saking santernya ya berita-berita pembuangan janin, pembuangan bayi, aduh, aku jadi serasa pedih banget sih ngeliat, pedih banget. Ini kebanyakan sih mungkin penilaian aku ya, dari 75% ini adalah para remaja. Para remaja yang sedang dilanda cinta, dimabuk cinta. Harusnya kalian sebagai perempuan itu pikirkan. Memang kita akan enjoy, kita enak-enak dengan pasangan, dengan pacar. Tapi setelah kita hamil, apa yang terjadi? Mungkin dia tidak akan mengakui, mungkin dia tidak kepengen karena dia tidak sanggup, hanya menginginkan
sebuah yang kayak enak-enakan aja kan. Jadi jika kalian remaja yang aktif berpacaran, tolong banget, di saat kalian melakukan intim dan kalian hamil, tolong jangan pernah sekali-kali untuk berpikir bahwa aborsi itu lebih baik, bahwa dibuang itu lebih baik. Kalau bisa ya tanggung sendiri aja kalau bisa. Memang sih sulit ya di saat kita mengalaminya. Di saat orang lain melihat sih memang mereka akan memberikan komentar yang beragam, itu wajar. Karena mereka memandang dari sisi jauh. Sedangkan kita yang mengalami, kita benar-benar down dan kita nggak bisa berpikir lagi, itu pasti banget. Itu lumrah banget loh, geng. Karena ibaratkan pemain bola, kita yang menggiring bola, kita sebagai pemain kadang-kadang kita tidak melihat peluangnya di sana di sini, padahal ada. Sedangkan mereka penonton dari atas, mereka melihat peluangnya itu ada di sana di sini, ya toh. Jadi begitu juga kita. Jadi bagaimana kita memikirkannya? Wahai para remaja yang sudah hamil di luar nikah, tolong jangan pernah untuk aborsi, jangan pernah untuk membuang anak kalian. Kalaupun kalian tidak sanggup lagi, is okay. Tolong jangan dibuang di air, ataupun di hutan, ataupun di tempat yang sepi. Letakkan aja mungkin ya di panti asuhan, itu kan lebih bagus. Karena panti asuhan kan salah satunya tempat untuk menjaga orang-orang yang gak punya kan. Insya Allah ada aja sih. Tapi kalau bisa sih jangan. Tempat yang terbaik, kamu melahirkan, kamu besarkan. Jadi untuk para remaja yang suka dimabuk cinta dan suka melakukan wik, kalau kalian sudah hamil, tolong jangan berpikir untuk aborsi ataupun membuang di saat nanti lahir. Hadapi. Karena jika kamu mampu menghadapi, kamu mempunyai fase yang lebih istimewa dalam pemikiran kamu, dalam kehidupan kamu, dan dalam pengajaran hidup kamu. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal konyol kayak gini ya, geng. Jangan sampai. Ya udah, geng, ini saja ya yang pengen ku keluarkan di unek-unek pagi aku di daily vlog aku. Ya udah, geng, thank you deh.